Kalau kita rewind sedikit, efek pelemahan rupiah ini kan dampak dari sebenarnya kondisi global ya. Terutama di Amerika yang dirasa banyak pengamat, oh inflasinya ternyata belum bisa turun nih yang terbaru. Bahkan ada potensi akhir tahun itu inflasinya meningkat. Ini karena efek dari menguatnya minyak mentah beberapa bulan terakhir. Apalagi sekarang ada Hamas Israel juga perang gitu ya. Dan seperti yang kita ketahui kalau menjelang akhir tahun, apalagi akhir tahun banyak negara itu musim liburan. Akhirnya permintaan energi juga akan meningkat nih sama BBM. Jadi di sini banyak yang berekspektasi, aduh kayaknya akhir tahun inflasinya tambah tinggi dan akhirnya the Fed-nya belum dovish nih, bakalan masih hawkish. Malah jangan-jangan the Fed-nya masih akan menaikkan suku bunga sekali lagi di FOMC pada November nanti. Seperti itu. Nah, efeknya apa? Akhirnya banyak investor global yang menarik uang mereka dari emerging market, termasuk juga negara Indonesia, ke Amerika. Akhirnya dolarnya menguat, dan bukan hanya dolarnya yang menguat, tapi juga US Treasury 10 years-nya gitu ya. Nah, US Treasury naik di Amerika tentunya ini juga akan membuat negara-negara lain Treasury-nya juga meningkat, obligasi negara ya bahasa Indonesianya. Kalau yield-nya meningkat, artinya apa? Artinya adalah harga obligasinya turun. Nah kalau ditanya sekarang yang baiknya tuh apa? Menurutku yang paling bagus untuk yang safe haven ya. Karena kalau safe haven kan ada dolar, ada emas, ada SBN. Yang paling bagus sekarang adalah harusnya yang belum diapresiasi market. Kalau emas sudah diapresiasi market nih. Padahal sebenarnya emas itu sama dolar biasanya harganya itu berbalik. Jadi kalau dolarnya menguat, emasnya itu koreksi. Turun, tapi ini ada anomali gara-gara Hamas sama Israelnya lagi perang, makanya emasnya naik, dolarnya naik gitu ya. Nah sekarang yang lagi koreksi apa? Harga SBN. Yieldnya lagi tinggi, bahkan 6-7%. Jadi kalau ditanya sekarang yang paling menarik ya udah pasti yang belum diapresiasi market yaitu SBN. SBN. Nah tapi kalau misalkan nih, itu kan SBN dalam negeri. Kalau misalkan investor dalam negeri kan sekarang banyak yang lagi lari ke luar negeri. Kalau kita ikutan ke SBN luar negeri juga bisa apa enggak? Kayaknya kalau untuk retail ya, itu belum tentu bisa. Karena biasanya kalau zaman dulu aja ya, kita kalau mau invest di SBN yang non retail di Indonesia gitu kayak FR itu butuh minimum dana misalnya 100 juta. Apalagi kalau berinvestasinya di SBN luar negeri. Pertama, nggak gampang aksesnya, misalnya biasanya harus lewat bank. Dan lewat banknya ini harus ada minimum depositnya itu sekian miliar gitu. Jadi besar ya. Besar. Jadi kalau sekarang US Treasury di Amerika 4,8%, di Indonesia yang 10 tahun masih bagus kok 7%-an. Kenapa nggak di SBN dalam negeri aja? Ya itu dia. Jadi memang banyak yang keluar karena memang suku bunga di luar lebih tinggi, mungkin karena memang juga akhirnya mereka taruhnya ke safe haven juga, which is deposito, ya kan? Itu yang bikin mereka lari ke luar negeri, Safira. Baik, tapi tadi kalau kita lihat kan dolar Amerika Serikat kan juga naiknya sudah cukup tinggi udah cukup tinggi. Emas juga. Ini kalau misalkan kita lihat sebenarnya ini cash in the king masih ada nggak sih atau cash is the king? Iya, cash is the king itu masih ada nggak sih atau memang hajar terus aja di investasi di instrumen tadi? Oke, kalau misalnya kita ngomonginnya safe haven, jadi kita berkutat di safe haven dulu. Untuk dolar sendiri menurutku sudah mendekati peak. Memang ada potensi menguat kembali ya kalau selama the Fed-nya itu terus hawkish. Tapi biasanya market itu geraknya duluan. Jadi kenaikan harga dolar saat ini dan juga US Treasury itu karena mengantisipasi keputusan The Fed pada FOMC November nanti. Tapi biasanya ketika kebijakannya sudah benar-benar diberlakukan nih nanti pas FOMC-nya itu akan ada koreksi dulu. Karena ibaratnya marketnya sudah terprice in gitu. Jadi untuk dolar menurutku sampai ke FOMC nanti ini sudah mendekati peak. Untuk emas bagaimana? Emas itu balik lagi karena kenaikannya, karena ada perang. Jadi kalau perangnya nanti dingin sedikit, harganya turun karena biasanya harganya berbanding terbalik sama dolar. Hati-hati karena dolarnya tuh lagi menguat. Apalagi kalau kita lihat ya resisten terkuat dari emas itu sendiri, walaupun harga emas dalam negeri kan harganya rupiah, tapi tetap mengacunya kan ke acuan spot kan. Harganya udah deket banget sama 2.000 US dollar. Kemungkinan besar ke depannya masih ada koreksi. Jadi menurutku untuk emas wait and see dulu. Oke, jadi emas wait and see berarti pilihannya ya seputar SBN dan juga deposito. RDPU juga bisa. RDPU juga bisa. Tapi kalau misalnya kita melihat begitu ya psikologis pasar, ini kan banyak kayak Putin, terus Benjamin Netanyahu ini ngomong
perang akan berlangsung lama. Apakah itu bisa jadi psikologis pasar juga nih buat nge-keep si emas ini akan nanti bakal naik lagi atau misalkan kita ya udah deh kita beli emas aja kali aja bisa naik lebih tinggi lagi, ini gimana? Iya, iya. Nah, ini balik lagi tergantung ke conviction-nya tiap investor. Apakah meyakini ini masih panjang? Ada juga yang perangnya panjang kayak Ukraina sama Rusia panjang, tapi tensinya udah nggak sekencang waktu awal tahun. Februari. Iya, akhirnya apa? Akhirnya ya udah ibaratnya harga batu baranya dulu, ini kita ngomongin karena waktu itu efek perang, harga gas, harga batu bara naik tinggi, sekarang naiknya udah nggak setinggi itu. Nah, ditakutkan ketika perangnya mungkin lama, tapi tidak setegang itu, marketnya nanti ya volatil aja gitu, sideways-nya jangka panjang. Jadi lebih baik kalau kita berekspektasinya marketnya akan lebih sideways untuk dolar dan juga emas, sebaiknya memang beli ketika weakness. Jangan ketika harganya sedang naik seperti saat ini. Berarti nggak sekarang dong? Berarti nggak sekarang. Kalau misalkan Kita ngomonginnya dolar emas ya? Iya. Kalau misalkan yang udah punya emas nih baiknya apa? Hold dulu. Hold aja kalau yang udah dulu. punya. Oke, karena kan kalau misalkan melihat emas ini bisa dijadikan dolar dan dolar lagi tinggi-tingginya, kenapa nggak kita switch aja dari emas ke dolar gitu? Gimana menurut kamu? Emas ke dolar, sama-sama udah tinggi harganya. Kalau menurutku dalam jangka pendek ya, kecuali kalau misalnya Sobat Cuan memang tipikal investor, oh Kak, aku tuh beli emas emang untuk hedging kok, untuk nahan inflasi, dan aku nggak akan jual kurang dari 3 tahun. Nggak apa-apa, hold aja. Beli sekarang dan hold aja. Jangan lupa loh, emas tuh ada spreadnya. Spreadnya itu tergantung kita belinya di mana ya. Bisa sampai 7%-an. Ibarat kalau kita beli di harga 1 juta, besoknya kamu jual, itu langsung rugi 7% tuh. Karena ada spread tadi. Otomatis kita harus hold agak panjang kan, supaya kerugian dari spread itu bisa diminimalisir atau bisa berkurang. Gitu. Berarti paling enggak kalau mau hold ya 3 tahun 3 ya tahun, untuk beli 3 emas tahun. ya, walaupun kondisinya sekarang lagi dalam harga tinggi nih. Gitu. Nah, kalau misalkan emas ini baiknya di luar nge-hold ya, misalkan mau dijual Desember ini, biasanya kan Desember tuh momentum ya? Momentum, mau jalan-jalan ya, mau Natal, mau libur akhir tahun, perlu keperluan ini itu, biasanya pasti akan ngejual, itu gimana? Boleh aja sih kalau yang, apalagi kemarin belinya di harga 900-an, aku juga sempat beli pas acara CNBC Investment Expo. Iya, itu acaranya seru banget gitu ya, banyak banget yang tertarik begitu ya. Itu kan harga emasnya lagi koreksi kan waktu itu. Bener. Nah, kalau misalnya memang dari awal Sobat Cuan belinya itu karena waktu itu lagi koreksi dan sekarang mengalami kenaikan, mau taking profit ya nggak apa-apa juga, uangnya mau dipakai untuk liburan gitu. Walaupun cuma dalam kurun waktu sekian bulan doang, berarti kita nggak tahu juga kan tiba-tiba ada perang. Iya. Tapi kan tadi kan kalau misalkan Ci Olive bilang ya kalau beli emas jangan sekarang-sekarang. Tapi kalau dalam bentuk perhiasan nih seperti yang Syafrinas gunakan nih seperti apa, ini masih boleh nggak sih? Maksudnya masih boleh juga sih, menarik. Tapi kan juga, emas perhiasan sama emas batangan, emas yang buat investasi itu biasanya ada bedanya ya. Tapi biasanya kan emak-emak ya suka kayak gitu, apalagi kalau anaknya habis dapat THR calon kan. emak-emak nih. Iya. Kamu juga loh. tunjuk loh. Daripada uangnya dipakai untuk yang lain, biasanya suka dibeliin perhiasan gitu ya, sekaligus nabung. Tapi perlu diingat kalau tadi emas batangan ada spread, emas perhiasan itu potongannya lebih banyak lagi gitu, karena ada ongkos bikin kan gitu. Jadi kalau menurut aku pribadi sih untuk perhiasan bukan investasi ya gitu. Tapi boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Daripada gini ya, kalau misalnya Sobat Cuan tipikal orang yang memang nggak bisa pegang duit gitu. Kalau ada duit bawaannya pengen dipakai mulu, ya nggak apa-apa. Beli barang yang memang kamu rasa liquid atau bisa dijual. Karena ada loh orang yang aku kenal, orang deketku, dia itu taruhnya itu di mobil. Di mobil? Iya, jadi dia punya duit, tapi bukan mobil yang kayak misalnya mobil limited terus dijual lebih mahal ya, enggak, mobilnya depresiasi. Cuma karena beliau memang tipikal orangnya nggak bisa kalau pegang uang cash gitu, jadi sama dia mendingan dijadiin mobil gitu. Nanti kalau dia butuh uangnya, dia jual gitu.